Nama saya Bian dari Bian Gindas dan juga The Bagindas yang pasti. Asal saya Jawa Timur, Kota Malang, dan alhamdulillah sekarang stay di Jakarta. Alhamdulillah konsisten dari dulu sampai sekarang, kegiatannya masih semangat berkarya. Jadi balik lagi ke karya, ke musik. Jadi kegiatannya paling bikin karya, bikin lagu, eksekusinya, recordingnya di rumah, nggak jauh. Banyak lah kita bikin sampel sama anak-anak, ya pokoknya sama teman-teman Bian Gindas, sama teman-teman Bagindas. Kesibukannya lebih ke musik aja. Bian Gindas perbedaannya cuman kalau Bian Gindas ini kan anaknya The Bagindas sebetulnya. Jadi ketika Bian sudah lama habis kontrak sama kawan-kawan lama The Bagindas, akhirnya bikin project Bian Gindas ini, dan alhamdulillah Bian Gindas sudah jalan. Bian ngerangkul lagi teman-teman yang lama. Kalau ngomongin perbedaan sebetulnya nggak ada yang beda, vokalisnya sama. Bedanya ya beda manusianya aja, sama colornya kali ya. Colornya beda, cara bermainnya. Terus nggak ke arah The Bagindas banget gitu kalau Bian Gindas. Jadi ya yang namanya beda manusia, beda rasa, beda benang merahnya itu agak apa ya, maksudnya nggak plek The Bagindas banget gitu. Pengalaman yang paling berarti ketika Bian ini masih di jalan sebetulnya, masih di jalan sebelum ngeband. Jadi alhamdulillah nggak pernah akan malu untuk ngakuin itu dan ngelakuin itu, selagi itu halal dan itu emang butuh perjuangan. Yang penting kita tetap jujur. Pernah ngamen, parkir, jualan koran, dan itu pun juga nggak ada sedikit malu dalam benak hati Bian. Yang pasti gimana caranya Bian harus tetap bisa jaga attitude di luar meskipun kita di jalan. Kerasnya luar biasa, dan proses itu membawa semangat yang tinggi. Akhirnya Bian sendiri juga nggak paham kalau untuk ngamen itu kan cuma kita bawain lagu orang, ngamen, ngafalin lagu orang, itu pun juga ada banyak titik kesulitan. Dan ketika Bian sendiri ngamen di salah satu tempat, di situ ada Michael, dan Michael tuh sering ternyata ngamatin ketika Bian tuh nyanyi, dan di situ akhirnya Michael nyamperin Bian, ngasih materi. Dengan cuma-cuma dia ngasih materi. Waktu itu 3 lagu, kalau nggak salah waktu itu lagu ada CYNTA sama lagu apa ya, CYNTA, Setia sama Wanitaku. Di situ dia ngasih. Setelah dia ngasih, dia nggak ada kabar tuh 1 tahun, 1 tahun persis, pas waktu masih parkir di Malang Timur dulu. Tiba-tiba dia ada telepon dan dia telepon saya. Loh, ini Mas Michael ngapain ini? Tiba-tiba dia ngabarin, dan di situ juga Mas Michael nyuruh saya ke Bandung. Nggak tahu alasannya apa, yang pasti tiba-tiba Bian datang ke sana dan udah mau dijadwalin untuk recording. Waktu itu ada salah satu produser yang emang ngasih kepercayaan sama abang kita yang namanya Mas Tile. Dan di situ ACC, akhirnya Bian take vokal album yang pertama itu, album The Bagindas, album CYNTA. Proses recording pertama dari itu kasih berapa belas shift waktu itu ya, kelar 5 shift 1 album. Ternyata setelah sampel ini didengerin sama produser, sama beberapa produser, katanya Peter Pan itu nggak ada 2. Maksudnya Pak, kamu jangan ke arah Peter Panan, jadi jangan ke aril-arilan. Kamu harus punya color sendiri, punya karakter sendiri. Dalam waktu 1 hari ini berarti gimana nih Pak? Yang udah selesai, ya kita take lagi. Dan di situ kasih 13 shift kalau nggak salah. Yang kedua 13 shift, kelar 4 shift, jadilah The Bagindas itu. Ya, makanya dari situ alhamdulillah bisa menghasilkan keberhasilan yang mungkin ini belum apa-apa,
waktu itu ya belum apa-apa di Baginda, akhirnya sukses di tahap album pertama, kedua dan ketiga, dan di situ ada kontrak yang habis dan emang harus berpisah. Itu ngalamin banget, benar-benar habis dari atas turun ke bawah. Ini buat teman-teman semua, jangan pernah lelah untuk berusaha, tetap istiqomah apa yang kalian jalani, dan kalian jangan berubah cuma gara-gara popularitas kalian makin oke terus bikin kalian lupa sama daratan. Jangan, karena itu semua bersifat sementara. Yang tetap harus kalian pertahankan konsisten, semangat, attitude kalian, dan tujuan kalian. Insya Allah kalian sukses. Ya, kita pasti ngikutin kemajuan zaman juga dan nggak boleh egois, apalagi kan musik yang sekarang itu nggak seperti halnya yang dulu. Tapi ketika kita bisa mengaplikasikannya, yang dulu tetap suasana yang sekarang juga masih ada, nggak meninggalkan benang merah yang dulu. Insya Allah, dan kita tetap kreatif aja sih, lebih kreatif. Nggak cuma hanya kreatif, kita juga berdoa lah. Gak munafik, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya rezeki semua udah tertakar, gak bakal tertukar, tinggal manusianya. Satu, istiqomah, konsisten, tetap terus berkarya, tetap menjaga hati. Kenapa menjaga hati? Karena kita besar bukan karena diri kita sendiri. Banyak hal, doa banyak keluarga kita, masyarakat Indonesia yang sudah mengapresiasi karya kita. Di situ gimana caranya kita tetap harus bertahan dan jaga kepercayaan beliau semua. Insya Allah grafik ketika kita ngalamin di bawah pun juga kita masih punya semangat yang besar dan doa yang luar biasa. 20 tahun berkarya, dengan saya cuma satu, perseverance thinking.